Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Arisa Nurani, Bakti Isa, Dewi Istiqomah, Hesti Setioning Tias, dan Yoga Wahyu akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Dampak Revitalisasi Pembangunan Pasar Legi Songgolangit dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat. Yang pertama adalah latar belakang. Revitalisasi adalah proses menghidupkan kembali kawasan kota yang telah menurun, termasuk kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi di dalamnya, melalui intervensi-intervensi fisik maupun non-fisik untuk mengakomodasi kebutuhan dan tantangan baru. Revitalisasi pasar dilakukan guna mendukung pemulihan ekonomi masyarakat dengan meningkatkan fungsi pasar sebagai sarana perdagangan rakyat sehingga menjadi bangunan yang aman, nyaman, bersih, tertata, dan tidak kumuh. Kementerian Perdagangan Kemendak memiliki program pembangunan dan revitalisasi 5.000 pasar rakyat bisa tercapai hingga akhir 2019. Program ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan daya saing pasar tradisional di seluruh wilayah Indonesia. Hingga periode dari 2015 hingga 2018 sudah sebanyak 4.021 pasar telah berhasil direvitalisasi. Pembangunan ulang Pasar Legi Songgolangit yang telah mengalami kebakaran beberapa tahun silam. Selain untuk pedagang eks-relokasi, juga untuk menertibkan pedagang pasar lanang dan pasar stasiun menjadikan satu bangunan. Jadi, setelah bangunan Pasar Songgolangit selesai dibangun, kedepannya para pedagang yang berjualan di pasar lanang dan pasar stasiun akan dijadikan satu di Pasar Songgolangit. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Hesti. Berdasarkan data hasil observasi pada Jumat 15 Oktober 2021 di Pasar Legi Songgolangit, dengan cara melakukan wawancara kepada sejumlah pedagang terkait keadaan Pasar Baru Songgolangit, saat setelah pedagang menduduki toko atau lapak jualan sebagai ganti rugi dari pemerintah atas tragedi terbakarnya Pasar Songgolangit beberapa tahun silam. Dari hasil survei terlihat adanya perbedaan kios yang ada di pasar mengakibatkan ketidakpuasan pedagang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Bakti. Bagian analisis. Dari hasil wawancara, salah satu pedagang pasar Legi, yaitu Bapak Mulyanto, menjelaskan bahwa adanya kesenjangan yang dialami beberapa pedagang akibat perbedaan pembagian toko. Dari penjelasan pedagang, ia mengatakan bahwa toko sebelumnya tidak sesuai dengan apa yang ia dapatkan sekarang. Sedangkan sebagian besar para pedagang yang semulanya hanya menempati lapak mendapatkan toko yang sama seperti yang ia dapatkan. Lanjutan, pada saat survei ditemukan juga beberapa kejanggalan yang diketahui sebagai pedagang lama yang mendapatkan toko dengan ukuran yang lebih besar, dan ada pula beberapa pedagang yang mendapatkan tambahan toko dari pengelola pasar. Dan untuk selanjutnya, materi akan dibawakan kepada Mbak Arista. Dari kondisi tersebut dapat dilihat adanya ketidaksesuaian yang didapatkan beberapa pedagang dari pengelola pasar. Dengan demikian, pasar yang tidak merata dan adanya perbedaan yang signifikan terjadi pada beberapa pedagang pasar. Menangani hal tersebut, beberapa pedagang pasar mengaku sudah melakukan usaha untuk mendapatkan keadilan. Namun tidak ada respon dari pengelola pasar dan mereka memilih untuk pasrah juga memilih untuk mengalah dan berdagang dengan toko yang ia dapatkan dari pengelola pasar baru dengan ukuran yang lebih sempit dan berbanding jauh dengan toko asli
pedagang sebelum tragedi kebakaran lalu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Yoga. Dampak didapat meliputi ada 4. Yang pertama yaitu kurangnya pedagang. Banyak beberapa lapak tutup dan memilih untuk berjualan di luar area pasar dengan harapan lebih banyak target market yang dituju. 2. Pasar sepi, yaitu banyaknya pembeli yang mengaku lebih memilih belanja di luar pasar karena menurutnya pasar tidak begitu lengkap karena beberapa pedagang besar buka di luar area pasar. Yang ketiga yaitu banyaknya lapak yang disewakan. Beberapa pedagang banyak yang menyewakan tokonya karena toko terlalu kecil untuk dihuni. Dan yang terakhir yaitu 4. Akses pasar terlalu rumit. Menurut beberapa pedagang, akses pasar sudah canggih, namun masih banyak pengunjung pasar yang kesulitan untuk mengakses tempat yang akan dituju karena antrian lift yang lama dan letak pasar yang bertingkat-tingkat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.